Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Diva Ananda. Kali ini saya akan menjelaskan terkait penggunaan Orange Data Mining. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait clustering in machine learning. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu, apa itu clustering? Clustering merupakan teknik dalam machine learning yang biasanya digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan atau perbedaannya. Tujuannya yaitu untuk membagi atau mengklasifikasikan sebuah data ke dalam beberapa kelompok, sehingga data dalam satu klaster itu mempunyai karakteristik yang mirip dan berbeda dengan data di klaster yang lain. Clustering ini termasuk dalam kategori unsupervised learning atau data label atau data pelatihan sebelumnya itu tidak dibutuhkan. Selanjutnya adalah manfaat dalam melakukan clustering. Yang pertama itu, memahami data lebih dalam, karena kita sudah mengelompokkan data berdasarkan pola dan hubungan antar, data tersebut. Yang kedua yaitu membuat segmentasi. Jadi di dalam bisnis misalnya, clustering sering digunakan untuk segmentasi pelanggan berdasarkan perilaku atau preferensi. Selanjutnya itu mendeteksi anomali. Clustering juga bisa mendeteksi data yang menyimpang dari pola umum, misalnya dalam deteksi penipuan atau pemantauan sistem. Selanjutnya itu reduksi dimensi. Dengan mengelompokkan variabel yang serupa, kita bisa menyederhanakan data yang kompleks tanpa kehilangan informasi penting. Nah, di sini ada metode clustering. Yang pertama itu adalah partitional clustering, yaitu memecah data menjadi beberapa grup tanpa struktur hierarki. Contohnya yaitu K-means yang nantinya akan kita, cobakan. Yang kedua yaitu hierarchical, clustering, yaitu dengan mengelompokkan data dalam bentuk pohon bertingkat, baik dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Nah, sebelum melakukan clustering, hal-hal yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, terkait datanya, di mana fitur data yang digunakan harus relevan dan bisa diukur. Yang kedua, jumlah data harus cukup agar hasil klaster bermakna. Lalu, harus ada metode untuk mengukur jarak atau kemiripan antar data. Selanjutnya, pemilihan algoritma harus disesuaikan dengan karakteristik data. Lalu hasil clustering perlu divalidasi agar sesuai dengan tujuan analisis. Untuk clustering pertama, kita menggunakan K-means clustering. Nah, K-means itu merupakan algoritma unsupervised learning yang digunakan untuk mengelompokkan data dan mengenali pola dalam kumpulan data. Eee, Biasanya dia tuh bekerja dengan memilih sejumlah titik awal atau sentroid secara acak, lalu menyesuaikan posisinya secara bertahap. Nah, terlihat di sini. Jadi, eee, yang pertama itu adalah, cara kerja, K-means itu secara umum. Yang pertama itu adalah menentukan jumlah klaster yang diinginkan. Lalu akan dipilih secara acak titik, sebagai sentroid awal, contohnya di bagian X ini. Lalu, eee data itu akan dikelompokkan kepada kelas, sentroid terdekat, misalnya yang di merah ini dan di bagian biru. Lalu, perbarui posisi sentroid berdasarkan rata-rata posisi dalam data tersebut dan, akan diulangi proses ini sampai sentroid tidak lagi berubah secara signifikan. Jadi nanti data akan dibagi atau diklasifikasikan, berdasarkan kemiripan dan perbedaannya.
Nah, eee, untuk itu mari kita langsung saja, mencobakan bagaimana cara kerja K-means clustering pada Orange. Seperti biasa, yang pertama itu diambil di bagian file, masukkan file yang akan kita, jadikan, clustering-nya. Di sini, terdapat data, sejumlah data terkait, eee, data pasien farmasi klinik yang berisi berbagai parameter medis dan terapi obat. Data ini mencakup, umur berupa numerik, gender yaitu kategorikal karena cuman ada laki-laki dan perempuan. Lalu diagnosis termasuk kategorikal juga, yaitu ada asma, COPD, diabetes, eee, gagal ginjal dan gagal jantung dan hipertensi. Lalu di sini ada obat A di hari ke-0 berupa numerik, obat A di hari ke-7 numerik juga, obat B di hari, ke-0 numerik, obat B di hari ke-7 numerik, dan jumlah kreatinin di hari ke-0 itu numerik juga, kreatinin di hari ke-7 numerik, lalu ada ALT di hari ke-0 itu numerik, dan ALT di hari ke-7 itu numerik. Lalu ada adverse event, di sini termasuk kategorikal, yaitu dizziness, fatigue, nausea, nausea, dan rash. Lalu bagaimana respon obatnya itu termasuk kategori di mana kategorinya itu adalah baik, eee, moderate, atau sangat buruk. Lalu bagaimana, catatan dari seorang farmasis terhadap, diagnosis pasiennya itu, yaitu continue current therapy atau liver enzymes rising, monitor renal function. Nah, di sini langsung saja di-apply, lalu selanjutnya diambil data table, dihubungkan, selanjutnya yaitu preproses, dihubungkan lagi dari file, lalu ambil lagi data tabel, dihubungkan dari preproses, baru diambil K-means, algoritma yang akan kita pakai. Hubungkan dari preproses tadi ke K-means. Selanjutnya yaitu, scatter plot dan data table lagi. Terakhir yaitu save data. Nah, sudah selesai seperti ini, lalu kita lihat, di bagian preproses ini, opsi pengaturannya yaitu di bagian normal features, udah ada. Lalu di
centang di bagian yang standardized Cummins-nya seperti ini, lalu langsung dilihat ke scatter plot. Nah, kita di sini melihat dari umur, gendernya, terus di sini ada klaster. Nah, kalau misalnya dilihat dari umur dan gendernya ini masih belum nampak bagaimana hasilnya. Coba dilihat berdasarkan diagnosis, juga belum. Misalnya dilihat berdasarkan, pharmacist notes dan, eee, coba di sini kita lihat berdasarkan diagnosis, di sini terdapat pada, klaster klaster 1 itu berwarna biru, sedangkan klaster 2 berwarna merah dan klaster 3 berwarna hijau. Di sini ada beberapa, catatan dari apotekernya. Yang pertama tuh, merekomendasikan untuk, kenaikan dosis atau memonitor dari jumlah, fungsi ginjal atau liver enzymes rising, lalu melanjutkan terapi yang udah diberikan. Nah, contohnya di sini, diagnosisnya itu asma dan, farmasis itu merekomendasikan untuk kenaikan jumlah dosisnya. Nah, selanjutnya, kita akan lanjutkan ke bagian hierarchical clustering. Jadi, clustering hierarki ini merupakan salah satu teknik dalam machine learning yang digunakan untuk mengelompokkan data, ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan kemiripan mereka. Metode ini sering digunakan dalam analisis data eksploratory untuk menemukan struktur dalam dataset tanpa perlu supervisi atau unsupervised learning. Jadi, pada prosesnya itu bisa dibagi menjadi 2 pendekatan utama. Yang pertama yaitu aglomeratif atau bottom up, dari bawah ke atas, itu dimulai
dengan setiap data sebagai satu klaster tersendiri. Dan secara iteratif menggabungkan dua klaster yang paling mirip sampai semua data tergabung dalam satu klaster besar atau sampai mencapai jumlah klaster yang diinginkan. Yang kedua yaitu divisive atau dari atas ke bawah, dimulai dengan satu klaster yang berisi semua data dan secara iteratif membagi klaster menjadi dua sampai setiap data menjadi satu klaster tersendiri atau sampai mencapai jumlah klaster yang diinginkan. Langsung saja kita cobakan pada orange. Seperti biasa yang pertama itu diambil file. File yang digunakan sama kayak file, di bagian, Kamins tadi. Lalu diambil data table, lalu distance, hubungkan dari masing-masing file. Lalu ambil distance heap map. Nah, distance map ini akan memvisualisasikan data dari distance ini berupa distance heat map. Lalu diambil hierarki tadi, algoritma yang akan kita gunakan. Nah, hubungkan keduanya. Ambil lagi data tabel, lalu box plot, dan scatter plot. Ketiganya dihubungkan dari hierarki clustering tadi. Di sini diatur dari data ke data. Semuanya sudah menjadi seperti ini. Kita lihat di bagian hierarki clusteringnya. Nah, kalau di sini dilihat berdasarkan diagnosisnya, dengan, ada 3 klaster di sini. Yang berwarna biru ini termasuk ke dalam asma, ini termasuk COPD, dan ini adalah diabetes. Jadi nantinya, data-data tadi akan dikelompokkan berdasarkan pendekatan dari diagnosis. Nah, kalau misalnya kelompokkan berdasarkan dari respon dari obatnya, sama seperti tadi, yang di warna biru ini termasuk klaster satu, dia adalah, eee, respons yang baik, yang ini moderate, dan yang ini poor. Lalu coba kita lihat di bagian scatter plot.
Nah, kalau, bagian, eksis X-nya itu kreatinin day 0 misalnya, dan eksis Y-nya itu berdasarkan umur, dan akan diwarnai berdasarkan notes dari farmasisnya, eee, lalu diberi label berdasarkan gender. Nah, ini notes berdasarkan, notes dari farmasisnya. Kita lihat di contoh pertama, kreatinin D0-nya itu berada di angka 0,56 dan umurnya itu 65 tahun. Dia adalah seorang wanita dengan, notes dari farmasisnya itu adalah liver enzymes rising. Lihat lagi ke bagian yang biru, kreatinin D0-nya itu berada di angka 1,54, berada di sini. Lalu umurnya itu adalah 85, berdasarkan notes dari farmasisnya, dia harus, melanjutkan terapi yang sudah dia, didapatkannya. Kita cobakan berdasarkan diagnosis. Nah, ini berdasarkan jumlah kreatinin di hari ke-7. Baik, kita coba acak lihat di sini, umurnya itu berada di angka 50, kreatinin day 7-nya itu sejumlah 0,97, dia merupakan laki-laki yang, eee, menderita penyakit gagal jantung. Di sini pewarnaannya, berdasarkan diagnosis. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait Cummins dan, hierarki clustering. Kalau misalnya ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.